Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Kia dan Bapak. Bagaimana kabarnya? Semoga Ibu dan Bapak sehat selalu. Sebelumnya mohon maaf saya baru bisa presentasi ya Bu ya, karena beberapa hal kemarin kepotong hari raya juga ya. Dan memang kita akan masuk ke pekerjaan gambar kerja mulai dari denah detail ya, kemudian tampak potongan eh, dan juga tiga dimensi ya Bu ya. Biasanya setelah denah ya Bu ya, masuk ke gambar tampak kerja ya. Namun pada kesempatan ini saya mendesain rumah Ibu. Saya coba langsung loncat ke 3D ya. Jadi kita bisa punya waktu yang cukup untuk membuat model dari bangunan Ibu. Nanti saya akan presentasikan sehingga nanti harapannya maksimal ya, akhir bulan ini sudah beres semuanya dan Ibu juga bisa istilahnya selesai atau puas untuk keinginan bentuk dimensi atau model dari rumah yang Ibu akan bangun ya Bu. Nah, sebelum masuk ke 3D ya, kita akan bahas dulu ini final dari gambar kerja denah ya. Kita akan bahas dan saya akan presentasikan pada Ibu. Kemarin kan kita kita perlihatkan sudut pandang denah Ibu. Saya mengikuti dari denah awal yang Ibu waktu itu sama Bapak buat di kertas ya Bu ya. Nah ini jadi si jalan raya di atas ya. Namun nanti ketika kita cetak ya, biasanya standar gambar denah ya itu di jalan rayanya bukan di atas ya, biasanya bagian paling depan itu di bawah nih. Nah si jalannya di bawah, kemudian bangunan yang paling pertama bagian depan itu dimulai dari bawah ya, bukan dari atas ya Bu ya. Nah namun demikian saya buat dua, saya kopikan ya, dan bila mana nanti Ibu minta yang seperti awal ya, dari jadi si jalan raya di atas dan ruangan depan di atas ya, terus sampai ke belakang, bisa saya cetakkan. Namun mulai saat ini kita akan presentasikan sesuai dengan standar denah gambar kerja yang ada ya. Kita mulai dari bawah nih Bu, jalan raya dan ruangan-ruangan yang sudah Ibu setujui untuk dibuatkan desainnya ya. Nah ini kita akan bahas final dulu si denah ya. Ini saya sudah buat gambar kerjanya ini kurang lebih 90% ya Bu ya, belum 100%. Jadi masih ada beberapa anotasi yang belum final karena untuk antisipasi bila ada perubahan nanti ke depannya ya. Nah ini langsung saya bahas dulu. Ini lantai 1 ya Bu ya, denah lantai 1, jalan raya. Kemudian ini sebagaimana yang diketahui sekarang sudah ada ukurannya nih Bu, 2 meter ya. Kemudian ini toko ada 2 kan ya, 5,5 meter. Kemudian 6,3 Bu ininya ya. Nah ini ada jalan, ini ada taman kecil. Ini saya saran saja ya, nanti ke depan Ibu bisa ingin atau tidak, kita bisa lihat di tampak 3 dimensinya ya Bu ya. Nah ini teras depan ya. Ini elevasi 0,00-nya saya tetapkan di tengah bangunan lantai 1 ya Bu ya. Apa fungsi elevasi ini? Ini untuk menentukan naik turunnya ketinggian atau level si lantai bangunan yang ada ya Bu ya. Jadi nanti kalau bagian pengerjaan tidak sulit Bu. Ini naik berapa senti, ini turun berapa senti. Nah ini pacuannya elevasi ini Bu. Nah ini 0,0-nya di sini Bu ya. Jadi kalau kita turun ini ke teras depan, ini ada minus 0,02, ini turun 2 cm Bu. Kemudian ini ada tangga lagi, turun lagi dari 0,02 ke 0,14 ya, minus 0,14, ini berarti turun 12 cm Bu. Nah tangga yang ideal itu naik biasanya 12 cm biar tidak terlalu curam dan tidak terlalu pendek ya si tangganya. Nah ini 12 cm, turun lagi 12 cm, jadi titik tengah, titik akhir dari tanah ya ini ya, groundingnya itu minus 0,26 atau 26 cm dari 00 ini ya. Kalau saya perlihatkan di
gambar seperti ini. Nah ya Bu ya, titik minus 26 cm nya di sini ya. Naik 12 cm, 12 cm, kemudian 3 cm, 2 cm ya. Nah ini 2 cm. Biasa elevasi dari lantai masuk ke dalam ya. Nah apa namanya, kemudian masuk ya teras depan ya, karena kita memerlukan 2 pintu dan jendela kanan kirinya ya Bu ya, seperti ini. Jadi space-nya bertambah nih Bu. Asalnya waktu kemarin kan hanya 3 meter ya kalau nggak salah, atau 2,5 malah ya. Nah ini agak kurang, tidak masuk kalau pintunya double dan jendelanya kanan kiri. Jadi ini jadi 3,5. Nah ini mungkin bisa disimpan di sini, ada rak-rak atau tekas ya, atau piala-piala nanti pencapaian sekolah murid-murid, atau misalnya foto-foto kegiatan bisa di sini Bu ya. Nah kemudian masuk ruang tengah Bu. Ini ada ruang tengah. Tempo hari saya buat aksesnya sebelah sini, tapi sepertinya agak kurang ya Bu ya. Saya buat di tengah saja. Ini desainnya tidak ada pintu Bu, jadi langsung masuk ke dalam ya. Namun nanti silahkan dikonfirmasi apabila Ibu pingin ada pintu, mangga. Nanti saya tinggal buat gampang ya Bu ya, di desainnya mudah. Namun ini desain ini saya tidak buat pintu ya, elevasinya masih 00. Ini ruang tengah ya. Kemudian ini ada kantor. Kalau kantor masuk ya Bu ya pakai pintu. Nah, ini ukurannya 3 meter ya, kali 3 meter. Karena si aula ini bertambah ya lebarnya ya, panjangnya. Nah jadi efeknya ke ruang tengah dan kantor ini 3 meter 3 meter saya rasa cukup. Namun apabila ada masukan silahkan disampaikan. Kemudian di sini ada kelas 1 ya Bu ya, kelas 2, kelas 3 ukurannya 3 kali 3. Kemudian kamar mandi, elevasinya ini minus 2, berarti turun 2 cm ya Bu ya. Kemudian ada musola ya Bu ya. Untuk kantor ini ada jendela ya Bu ya. Di sudut-sudut kita coba desainnya banyak jendela agar ramah cahaya dan udara ya Bu ya. Ini belum selesai. Warna jendelanya juga belum saya kasih warna ya. Ini masih polos. Ini masih tahap baru pembuatan ya. Nah kita kasih full jendela dengan ventilasi agar sirkulasi cahaya dan udaranya bagus ya. Nah namun untuk musola ini tidak ada, hanya ventilasi saja. Nah ini letaknya di sini Bu, kalau musola ya nanti ya. Nah ya, oke. Kemudian ada gudang ya Bu ya. Ini ukurannya 2,5 kali 2,5 kemungkinan. Kita lihat ya, 2,5 kali 2,5. Kemudian ada dapur, elevasinya turun ya 2 cm ya Bu ya. Ini tetap ada bukaan untuk memaksimalkan cahaya dan ventilasi ya. Nah ini mungkin bisa diedit Bu, ini belum final ya. Kemungkinan kalau dapur nanti jendelanya nggak sampai bawah ya, konsepnya naik lagi ya, kurang lebih 1 meter. Karena ada tempat ini ya, ya beton untuk penyimpanan kompor dan lain-lain ya. Ventilasi wajib ada. Jadi ini belum final ya, nanti jendelanya saya naikkan lagi Bu. Kemudian turun ya 2 cm, ada teras, turun lagi 12 ya, 12 cm dari 4 ke elevasinya ke 16, turun lagi ini 10 cm ke bawahnya, jadi 0,26 ya, disamakan dengan yang depan elevasinya ya. Nah, oke. Nah seperti ini Bu ya, turun 2 cm. Kemudian ini ada terasnya. Ini belum saya kasih material, jadi belum ada warna, masih polos ya. Nah, memang di desain ini Bu agak tidak bisa dipercepat ya. Kadang kalau desain itu cari inspirasi, kemudian membandingkan dengan bangunan yang sudah ada yang lain ya. Saya studi ya, ini contoh punya orang gitu kan. Ya kita harus agak sedikit tidak terburu-buru kalau desain, jadi mohon maklum.
Tapi saya target ya maksimum akhir bulan ini sudah beres semuanya Bu ya. Kita akan mulai agak cepet mulai dari hari ini, agar semua pekerjaannya beres. Mungkin awal Agustus ya Ibu udah bisa mulai melakukan prehaban ya, rehab rumah ya. Mudah-mudahan lancar, amin. Nah Bu, beginilah kalau sudah diberikan ketebalan-ketebalan dan anotasi Bu. Jadi yang kemarin kita cuman lihatnya gini ya, satu garis. Tapi kalau sudah dibuatkan anotasi, ini memerlukan space lagi. Nah, kemudian nanti naik ke tangga Bu dari sebelah sini ya, naik ke atas lantai 2. Nanti elevasinya itu kurang lebih elevasi 4 meter ya, titik 4 plus 400. Ini berarti ketinggian 4 meter dari tadi ya, dari titik 00-nya si rumah ya, bangunan. Nah, naik ke sini Bu, set ya. Kalau dari lantai 2 ini turun berarti. Nah, sampai sini nanti ada kamar 4 pun ini ukurannya agak beda dari yang lain ya, karena memang menyesuaikan space-space yang ada. Saya lebih dahulukan dapur, ini ukurannya 3 meter dibanding kamar, agar nanti ibu leluasa, tidak sempit ya, karena ini kamar keempat, mungkin alternatif untuk tamu atau yang lainnya. Kemudian ini masuk ke dapur ya, kalau kita dari tangga turun ya dari 4 ke 3,98, berarti turun 2 cm elevasinya. Kemudian ada kamar mandi, turun lagi 2 cm, 98 ke 96 ya, turun 2 cm elevasinya. Kemudian ini ada balkon Bu, balkon turun elevasinya 3,96 ya, turun 2 cm lagi. Ini untuk cuci jemur. Kemudian kita masuk ke sebelah dapur, ini ada areal makan ya Bu ya. Ini nanti desainnya ada jendela juga agar kita bisa menikmati view, ibunya ya. Ibu bisa nikmati view. Kemudian nah ini ketemu kamar ya. Nah, kamar 3 ini ada ruang tengah juga. Ruang tengah ada pintu double dan kaca, kemudian balkon ya untuk melihat view ya. View-nya bagus ke samping, ada halaman di sampingnya. Kemudian ini ada kamar 3. Kamar 3 dan kamar 2 ini bersebelahan, dan konsepnya ada kamar mandi yang bisa diakses dari kedua kamar tersebut ya. Kita gunakan pintu geser. Ukurannya 1,5 kali 2 ya Bu ya. Tidak ada bathtub ya Bu ya. Nah, ini pakai pintu geser untuk memaksimalkan tempat. Kemudian ini ada space kecil untuk menyimpan rak. Nah, ini silahkan didiskusikan apakah ibu ingin konsepnya seperti ini, atau misalnya dindingnya dibablas saja. Dindingnya dibablaskan, jadi ini khusus untuk kamar mandi space ini ya Bu. Tidak ada tempat lemari, jadi bablas saja. Ini kamar mandi, ini tempat sampai sini ya. Kemungkinan kalau mau simpan-simpan sebelah sini nanti lemarinya. Nah, silahkan didiskusikan sama Bapak dan disampaikan ya Bu ya, karena kita akan mulai masuk ke tampak 3 dimensi. Jadi ini kalau bisa tidak ada perubahan-perubahan. Kalau ada perubahan silahkan disampaikan sekarang agar masih bisa ya Bu ya, bisa saya usahakan ya. Nah, ini kamar 2 Bu. Kemudian dari ruang tengah ya, ini ada masuk ke kamar utama Bu. Nah, kamar utama ini punya kamar mandi. Kamar mandinya lumayan ya Bu, 2,5 kali 2,5 meter. Ini enak ya, nyaman. Pakai pintu geser juga untuk memaksimalkan space. Ini ada toilet, kemudian shower, dan ini ada elevasi juga Bu. Ini naik sekitar 5 cm ya, ini belum saya update nih Bu, maaf. Nah, ini naik 5 cm, jadi ini bisa pakai tirai Bu. Tirai, jadi ini bisa untuk mandi shower. Pakai tirai bisa belok ke sini Bu. Si bagian wastafelnya tidak kena tirai, atau full pakai tirai ya. Wastafelnya juga nanti pakai tirai, itu silahkan nanti ketika desain interior atau ibu dan bapak konfirmasi ke bagian ini ya, kontraktornya ya, orang-orang lapang ya Bu ya. Kemudian kita update dulu, ini naik 5 cm ya, berarti ini 4 plus 4 plus 4,03 Bu.
ya. Oke, nah ini saya save dulu. Jadi plus 400 masuk ke kamar, ini kamar mandi, turun 2 cm, 98, naik lagi, ini 5 cm ya, 4,03. Nah ya, ini kamar mandi utamanya, tidak ada view dari kamar mandi, hanya ventilasi. Kemudian dari kamar utama nanti saya coba ada view ke samping dan ke depan ya Bu ya. Nah ini full view, nanti kita lihat di ini nanti di 3D nya ya Bu ya, karena belum beres, belum ketahuan ya, Ibu belum bisa nebak seperti apa nanti penghilangan ornamen, jendela dan lain-lain. Bisa kita nanti diskusikan setelah 3D nya mulai kelihatan ya Bu ya. Akan saya update setiap 1-2 hari sekali. Mohon tunggu ya Bu ya. Kemudian belok ke sini ya Bu, ada ruang keluarga, elevasinya masih 400. Nah, kemudian turun ke teras depan, ini balkon depan ya. Ini memang 5,5 kali 5,5 ya, mantap. 6 kali 6,3, ini di atas ruko ya. Nah, ini memaksimalkan balkon depan. Mungkin nanti Ibu ke depan bisa ada greenhouse, ada tempat duduk, kemudian rambatan anggur, pohon anggur misalnya, pohon stroberi atau yang lainnya ya Bu ya. Bisa dimaksimalkan, ini space-nya cukup. Kemudian saya coba kasih elevasi juga biar ada dinamis, space-space yang dinamis ya. Dari ruang keluarga turun 2 cm, kemudian turun lagi 12 cm. Nah berarti ini ada leveling Bu. Nah ini balkon depannya. Untuk denah ya Bu ya, ini untuk denah. Silakan didiskusikan bila ada masukan, dan kita akan segera masuk ke finishing tampak. Mohon maaf sekali lagi, ini masih saya buat, dan sementara saya buat seperti ini presentasi agar Ibu dan Bapak juga bisa tahu ya progres sampai saat ini. Tidak nunggu-nunggu ya, takutnya lost contact nanti nyangkanya belum ada progres sama sekali. Ini sudah mulai masuk lantai 2 ya Bu ya. Namun nanti tidak saya buatkan dulu interior ruangan di dalamnya ya. Nanti bisa saya buatkan setelah kita selesaikan tampak dulu. Setelah tampak nanti bisa saya buatkan interiornya agar Ibu dan Bapak bisa melihat ya Bu ya, bisa membayangkan, lihat dalamnya. Contoh ya, ini saya kasih X-ray ya. Nah, nanti ke dalamnya kelihatan kalau saya sudah selesaikan ya bagian dalamnya ya. Namun ini kan masih kosong ya, saya dahulukan dulu tampak luar dulu ya. Nah ini taman depan saya coba kasih hijauan sebisa mungkin agar nanti balance ya, bagian luarnya ya. Ini nanti kita kasih bunga-bunga mungkin ya. Kemudian ini juga space untuk tanaman ya Bu ya, bisa ditanam. Ini saya sarankan saja ada footstep, jadi ada hijauan, tidak full paving block ya. Tapi ini silahkan, ini tidak prinsipil. Ibu bisa kasih masukan yang lainnya, nanti mungkin bentuk desain tamannya juga bisa khusus, bisa. Ini saya hanya saran saja. Ada footstep dari paving block sini jalan untuk menuju ke dapur sini ya Bu ya, dan akses ke tangga ya. Kalau untuk footstep sebelah sini mungkin bisa untuk duduk-duduk main anak-anak ya Bu ya. Ini ada rumputnya nanti ya, seperti ini Bu. Nah ya, nanti jalan. Nah, oke. Ibu Kia dan Bapak, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, dan saya akan lanjut lagi pengerjaan. Bila mana ada masukan silahkan, masih bisa Bu, perubahan masih bisa ya. Sampai akhir bulan saya deadline ya, dua pekan lagi ini sudah harus selesai semua, dan semoga bulan Agustus mungkin Ibu udah mulai ya bisa melakukan perehaban. Kurang lebihnya mohon maaf, silahkan disampaikan masukannya. Bila ada request warna juga boleh ya, atau nanti nunggu saya beres dulu, misalnya seperti ini udah beres semua ya, ini contoh desain yang lain. Disampaikan silahkan ya Bu ya. Ibu Kia dan Bapak, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Langsung saya lanjut lagi pekerjaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tunggu follow up nya Bu ya.
Kalau misalnya oke, lanjut dulu, saya langsung lanjut ya Bu ya. Nanti perubahan-perubahannya sambil berjalan misalnya silakan. Pada akhirnya saya cukupkan ya Ibu dan Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.